Ayuhal sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita berjumpa dengan malam Jumat, dan ini sebuah malam yang spesial untuk kaum muslimin. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya faedah ataupun keutamaan malam Jumat itu sangat bermacam-macamnya. Bahkan Ibn Hajar mengumpulkan banyak faedah-faedah ataupun keutamaan di malam hari Jumat. Di antaranya adalah kemudian kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak diri saya sendiri, kemudian kawan-kawan sekalian, untuk kemudian memperbanyak salawat kita semasa pun kita masih berada di malam Jumat, dan esok hari insya-Allah akan berada di hari Jumat. Insya-Allah dengan kita kemudian bersalawat senantiasa kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi satu bukti bahwasanya kita semua mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Maghrib dan Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pekan yang lalu kita telah membahas bagaimana Syekh rahimahullahu taala mencoba untuk kemudian mengambil perhatian kita untuk mengenal tentang masalah ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Namun perlu kita pahami dari hari ini ataupun malam hari ini bahwasanya ketika Syekh di sini menyebutkan satu macam banyak ibadah tersebut, ini bukan untuk membatasi, tapi ini hanya sebagai perhatian saja, kemudian untuk kita pahami bahwasanya ini adalah bagian daripada ibadah yang harus kita buktikan ataupun harus kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pekan yang lalu ataupun di pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwasanya semua ibadah itu saling terkait, dan bahwasanya ibadah itu bisa kemudian kita pastikan bisa terlaksana dengan baik ketika masya-Allah akidah kita pun sudah kuat. Oleh karenanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan ketika mewasiatkan kepada sahabat-sahabat ingin melaksanakan dakwah ataupun ingin menjalankan amanah dakwah fi sabilillah, maka Rasul kita pesankan kepada mereka semua untuk memulakan dakwah mereka dengan akidah ataupun untuk menanamkan tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua itu terjadi jemaah sekalian? Karena apabila kemudian ketika akidah sudah mengakar dalam hati manusia, maka dipastikan semua syariat-syariat yang lain, semua ibadah-ibadah yang lain pasti akan kemudian mudah untuk dilaksanakan. Bayangkan seperti misalnya kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang dikirim ke negeri Yaman. Maka Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi satu golongan ahli kitab. Dan ketika engkau sampai ke sana, maka hendaklah pertama dakwah yang engkau berikan kepada mereka, engkau ajak mereka untuk mentauhidkan Allah terlebih dahulu. Engkau tanamkan akidah kepada mereka terlebih dahulu. Akidah tentang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal ini sudah mengakar dan kemudian mereka pahami dan mereka tunduk kepada engkau wahai Mu'adz, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah fardukan, Allah telah wajibkan kepada mereka salawat ataupun salat 5 waktu. Kalaupun ini sudah mereka bayangkan jemaah sekalian, pertahapan ibadah mudah untuk mereka laksanakan. Kenapa? Karena akidah sudah mulai mengakar dalam hati mereka. Kalau seandainya mereka sudah paham bahwasanya Allah fardukan, wajibkan kepada mereka salat, maka kabarkan dengan syariat-syariat yang lain. Seperti ada zakat, ya rahmukallah. Seperti ada zakat yang Allah wajibkan kepada mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan kemudian diberikan kepada orang fakir. Maka semua itu bisa pertahapan akidah, ibadah yang lain bisa mudah untuk dilaksanakan oleh semua mereka ketika akidah sudah mulai tertancap dalam hati mereka. Ini terkait tentang masalah hablum minallah, mungkin bisa kita katakan begitu. Nah, hablum minallah itu bisa kita laksanakan ibadah-ibadah, dan kita akan melihat nanti Syekh akan menjelaskan bahwasanya di sana banyak ibadah-ibadah yang bisa kita hadirkan. Tapi kunci pertama sekali adalah ketika akidah sudah betul-betul terpatri dalam hati kita. Maka tidak ragu lagi jemaah sekalian, ketika akidah ini sudah mulai masya-Allah mengharum dalam hati kita, di dalam sanubari kita, maka ibadah-ibadah pun akan mudah untuk kita laksanakan. Ini bukti hebatnya Nabi kita dalam melaksanakan dakwahnya. Nabi mengedepankan prioritas ataupun yang paling penting dalam masalah dakwah, yaitu untuk mendakwahkan manusia, untuk menghambakan diri kepada Allah ataupun menanamkan di hati kita tauhid ataupun akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini poros utama dalam dakwah. Selanjutnya jemaah sekalian, kalaulah ini kita katakan tadi hablum minallah, bagaimana dengan hablum minan nas? Itu pun termasuk dalam bagian ibadah juga.
Maka kita perlu pahami bahawa yang namanya ibadah itu bukan hanya antara kita dan Allah saja, tidak. Bahkan yang namanya ibadah itu bersifat universal ataupun umum. Baik itu hubungan kita, hubungan antara kita dan Allah Azza wa Jalla, dan ini yang paling utama, dan juga hubungan kita sesama manusia. Hubungan kita sesama manusia juga akan bernilai ibadah lillahi ta'ala kalau seandainya kita laksanakan semua rambu-rambu yang telah Allah tetapkan. Dan semua akan mudah kapan? Ketika hak Allah pertama kali kita laksanakan. Misalnya di hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala tentang amal yang paling afdal misalnya. Ini sudah kita ringkaskan di pekan yang lalu, tapi kemudian kita ingin murajaah sedikit. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Rasul kita SAW, apa amal yang paling afdal? Nabi langsung mengatakan yang pertama sekali adalah hak Allah. Hak Allah yang pertama sekali. Hablum minallah akan terikut. Kalau seandainya hablum minallah kita utamakan, kita laksanakan secara sempurna. Apa hablum minallah yang pertama sekali? As-salatu li waqtiha, kata Nabi kita SAW. Salat tepat pada waktu. Salat tepat pada waktu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menanyakan kembali, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Rasul kita pun mengatakan birrul walidain. Birrul walidain sekelas kita melihat bahawasanya ini adalah hak manusia, hak orang tua kita, manusia juga. Tapi perlu kita ingat jemaah sekalian, para ulama kita menjelaskan kepada kita bahawasanya hak orang tua kita ini tidak akan mungkin kita laksanakan. Sama sekali tidak mungkin kalau seandainya hak Allah kita abaikan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kalaulah seandainya kita menjadi manusia yang Masya Allah melaksanakan tugas yang Allah bebankan kepada kita, seperti salat misalnya, kita jaga dengan baik, maka hak orang tua akan lebih pasti kita tunaikan. Untuk kita berbakti kepada mereka, untuk kita kemudian berkasih sayang dengan mereka, dan kemudian untuk bersantun-santun dengan mereka. Ini kapan kita melaksanakan? Dengan cara kita mengedepankan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dipastikan sebaliknya, kenapa ada anak-anak durhaka? Anak-anak durhaka itu muncul ketika mereka sendiri tidak melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita pastikan ketika muncul anak-anak yang salih, anak yang kemudian mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita pastikan akan menjadi anak-anak yang mulia, yang kemudian hormat kepada orang tua mereka. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menanyakan kembali, kemudian apa lagi wahai Rasulullah amal yang paling afdal di sisi Allah Azza wa Jalla? Al-jihadu fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah adalah amal yang ketiga, dan ini juga terkait masalah hablum minallah juga, hablum minan nas juga, untuk kemudian menolong kaum muslimin, untuk kemudian kita membantu kaum muslimin. Ini kapan bisa kita laksanakan? Ketika hak tadi bisa kita laksanakan, maka bisa kita pastikan ketika hak Allah terabaikan, hak orang tua terabaikan, maka bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan ataupun bisa membantu kaum muslimin? Tak akan mungkin. Tapi Masya Allah, ketika kita hak Allah kita laksanakan dengan baik, kemudian hak orang tua kita penuhkan, maka untuk membantu kaum muslimin pun akan Allah mudahkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya hablum minallah, hablum minal nas itu akan mudah kita capai ketika apa saja yang terkait dengan Allah Azza wa Jalla kita sempurnakan, kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, ini jemaah sekalian perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya apapun yang terkait dengan ibadah-ibadah yang nanti akan kita sebutkan, puncak pertama sekali ataupun poros utama sekali adalah ketika kita betul-betul mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian kita betul-betul meyakini bahwasanya Allah lah yang berhak untuk kita persembahkan segala macam bentuk ketaatan dan kemudian ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, jemaah sekalian, sungguh sangat menarik dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mengkaitkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Beliau masya-Allah terjemahan Al-Quran, seorang sahabat Nabi yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan untuk menterjemahkan Al-Quran. Beliau melihat Al-Quran, kemudian beliau menyimpulkan bahwasanya ada 3 ayat. Ada 3 ayat yang saling beriringan dalam Al-Quran. Kalaulah seandainya satu ayat ini tidak, ataupun potongan pertama tidak dilaksanakan, maka tidak akan sempurna potongan yang selanjutnya. Apa itu? Yang pertama adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Tak akan mungkin kita bisa taat kepada Allah tapi kemudian taat kepada Rasul, ataupun kita taat kepada Allah saja kemudian tidak taat kepada Rasul. Tidak mungkin, harus ada dua-duanya.
Taat kepada Allah mengharuskan taat kepada Rasul, ataupun taat kepada Rasul harus taat kepada Allah. Tidak boleh kemudian untuk kita pilih salah satunya. Maka ini harus kita barengkan. Kalau seandainya ada manusia yang kemudian ingin taat kepada Allah saja tapi tidak mau taat kepada Rasul, maka ada kejanggalan dalam iman dan keyakinannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, dirikan salat dan kemudian tunaikan zakat. Maka bisa kita pastikan ketika ada yang orang yang kemudian sibuk salat saja, kemudian zakat yang menjadi hak kaum muslimin diabaikan, maka tidak akan menjadi sebuah Islam yang sempurna. Maka hal ini saling berkaitan antara ketaatan Allah, ketaatan kepada Rasul. Zakat, salat, itu semua saling berbarengan dan saling terkait. Kalau seandainya salah satu kita pilih, maka tidak akan sempurna keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah selalu Allah firmankan dalam Al-Quran dan selalu Allah kaitkan antara dua hal ini. Yang pertama adalah bagian potongan pertama adalah anishkurli waliwalidayka, anishkurli waliwalidayka, untuk syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua. Maka ini harus kita pastikan bahwasanya dua hal ini bisa kita laksanakan secara sempurna. Bahkan di ayat yang lain kita sering mendapatkan ketika Allah menyuruh kita untuk menyembah Allah, tapi kemudian Allah keduakan bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang tua kita. Misalnya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah kepada Allah, jangan pernah berbuat syirik kepada Allah, kemudian berbaik dengan orang tua. Di dalam ayat yang lain, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah fardukan, Allah wajibkan kita untuk menyembah Allah saja dan kemudian berbaik kepada orang tua. Maka kalau seandainya kita hanya berbaik kepada orang tua saja misalnya, tapi kemudian tidak taat kepada Allah, tak mungkin. Tapi orang yang mukmin yang sejati bagaimana ketika dia patrikan dalam hati dia untuk kemudian menyembah Allah, bisa dipastikan dia akan melahirkan kecintaannya kepada orang tuanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua hal ini mungkin kita rangkum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang hadis yang lumayan panjang, cuman kita ambil potongan hadisnya. Di sini potongan hadis ini Nabi kita menyebutkan kepada Mu'adz bahwasanya semua yang kita sebutkan tadi, dari hablum minallah, hablum minan nas, akan kita raih kalau seandainya betul-betul kita laksanakan indikasi daripada hadis yang akan kita sebutkan sekarang ini. Apa kata Nabi kita dalam hadis ini? Nabi kita mengajarkan kita sebuah doa, dan itu sudah dihafal oleh Mu'adz, dan kita pun juga menghafal doa tersebut untuk kemudian kita merasakan doa tersebut sangat spesial dan kemudian untuk bisa kita hadirkan dalam hari-hari kita ke depan. Doa tersebut adalah arahan daripada Nabi kita SAW, hendaknya kita berdoa dengan mengucapkan sebuah hal yang mengundang kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertakan dengan tauhid tadi. Apa doa tersebut? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Poin pertama, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu. Ini yang pertama sekali. Kecintaan Allah kita harapkan. Kita berdoa kepada Allah untuk Allah berikan kepada kita kecintaan Allah kepada kita. Nah, ini poros pertama ataupun hal yang pertama yang kita katakan tadi, bahwasanya kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada kita harus kita sertakan dengan akidah yang kuat dan tauhid yang betul-betul tertancap dalam hati kita. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu kepadaku. Hubbaka, poin pertama. Wa hubba man yuhibbuka, dan kecintaan orang yang mencintaimu. Dan inilah hubungan manusia dan manusia. Tadi yang pertama adalah hablum minallah, kecintaan Allah kepada kita, dan ini sekali lagi jemaah sekalian tidak bisa kita raih. Tidak bisa kita meraihkan ataupun mendapatkan cintanya Allah kepada kita sebelum betul-betul kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Kemudian wa hubba man yuhibbuka, ini adalah hubungan antara kita sesama manusia. Ya Allah, aku minta kepadamu cinta orang yang mencintaimu, maka akan terjalin di sana yang namanya cinta ukhuwah Islamiyah. Sesama kaum muslimin kita mencintai mereka dan mereka mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa hubba amalin. Dan ini poin yang ketiga yang kita akan sebutkan nanti, bahwasanya ternyata
di sana banyak ibadah-ibadah. Bukan hanya saja yang disebutkan oleh Syekh di sini, bahkan di sana juga akan ada ibadah-ibadah yang lain. Intinya semua ketaatan-ketaatan yang penting sekali Allah cintai, Allah ridai, maka itulah sebuah ibadah yang perlu kita hadirkan. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan kecintaanku kepada amalan yang membuatku mendapatkan cintamu ya Allah. Wa hubba amalin, dan cinta kepada amalan alladhi yuqarribuni ila hubbika, yang membuatku dekat kepada kecintaanmu ya Allah. Maksudnya apa? Semua amalan. Apakah itu amalan yang bersifat, nanti akan kita sebutkan, yang bersifat hati, yang bersifat perkataan ataupun perbuatan. Intinya semua kebaikan-kebaikan yang membuat kita dekat dengan Allah, itu pun kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita katakan seperti dikatakan oleh para ulama, muara cinta. Muara cinta Allah Azza wa Jalla akan kita dapatkan kalau seandainya kita menghadirkan doa ini yang pertama sekali, kemudian melaksanakan semua indikasi daripada doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW. Saya teringat dengan sebuah kutipan ataupun sebuah perkataan yang diucapkan oleh Ustaz Arman Halim Naru rahimahullah ta'ala. Beliau ketika membahas masalah buhul-buhul cinta dalam sebuah muhadarah beliau katakan di salah satu kata perkataan beliau, Kalaulah laut memiliki pantai dan kalaulah sungai memiliki tepi, maka cintanya Allah kepada kita tidak bertepi dan tidak berpantai. Maksudnya apa jemaah sekalian? Maksudnya kalau seandainya kita betul-betul menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah, kemudian yakin kita kepada Allah Azza wa Jalla, butuhnya kita kepada Allah, maka seakan-akan ini tidak akan pernah ada habisnya. Cinta kita kepada Allah tak akan pernah ada habisnya. Tidak bermuara dan tidak bertepi. Maksudnya apa jemaah sekalian? Bahwasanya kalau seandainya kita betul-betul melihat bagaimana Allah sungguh sayang sama kita, begitu hebatnya ketika Allah memberikan karunia kepada kita, maka bisa dipastikan hati kita akan luluh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di buku kita ini Al-Usul Thalathah yang akan kita bacakan, Syekh rahimahullah taala seakan-akan beliau mencari satu kesempatan untuk mencuri hati kita. Dengan cara apa? Beliau terlebih dahulu ingin membuat kita simpati dengan apa yang beliau tulis dalam buku ini. Kemudian ingin beliau tanamkan bahwa inilah yang Allah wajibkan kepada kita semua. Maka ini sebuah, bisa kita katakan, sebuah metode dalam berdakwah juga. Ketika seseorang Masya Allah sudah terkait, kemudian bisa diambil perhatian dia dengan apa yang dia inginkan, maka semua yang dia tanamkan ataupun semua yang dikatakan ataupun disampaikan pasti akan mudah untuk diterima. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Syekh di dalam buku ini. Dan Syekh Abdul Abbas Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala telah membongkar konsep pendidikan dalam buku beliau Majmu' al-Fatawa, ketika beliau mengatakan bahwasanya ada cara yang praktis untuk kemudian kita bisa menanamkan semua kajian-kajian ataupun pendidikan kepada orang yang kita kehendaki. Tapi yang pertama harus dilewati dengan tahapan-tahapan. Yang paling pertama adalah at-ta'rif. At-ta'lif qabla at-ta'rif. At-ta'lifu qabla at-ta'rif. Wat-ta'rifu qabla at-taklif. Apa maksudnya itu? Ada hal-hal yang kita harus lalui terlebih dahulu, edukasi yang harus kita berikan sehingga mereka bisa faham. Kasih tahu terlebih dahulu ataupun ikatkan hati terlebih dahulu. At-ta'lif maksudnya adalah ikatkan hati terlebih dahulu qabla ta'rif, sebelum kita kasih tahu. Jadi kasih tahu itu adalah tahapan kedua. Tahapan pertama adalah ikatkan hati terlebih dahulu. Ikatkan hati terlebih dahulu qabla ta'rif, sebelum kita kasih tahu. Wa ta'rif qabla taklif, kemudian kasih tahu sebelum kasih beban. Maksudnya itu adalah semua tahapan-tahapan dalam memberikan pendidikan kepada siapapun yang kita inginkan. Jadi kita ikatkan hati mereka terlebih dahulu, kemudian baru kita kasih tahu. Sebelum kita kasih tugas, kasih tahu dulu, kemudian baru kita kasih tugas. Itulah tahapan-tahapan. Setelahnya akan selesai dan mudah untuk kita laksanakan semua pendidikan. Ikatkan hati mereka, kemudian kasih tahu. Setelah mereka tahu, baru kita kasih tugas dan kasih beban kepada mereka. Dan ini Masya Allah, kalau seandainya kita ingin melihat lebih rinci lagi, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan itu dalam surah Al-Fatihah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala seakan-akan
membuat kita untuk simpati kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat surah Al-Fatihah. Misalnya jemaah sekalian, kalau kita ingin melihat begitu dalamnya surah Al-Fatihah misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala di ayat pertamanya ingin mengabarkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyadarkan kita begitu butuhnya kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang kita katakan tadi adalah at-ta'lif, membuat kita untuk menyatukan hati dan kemudian kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua kita tahu maknanya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita semua macam dalam muka bumi ini. Bahkan Allah berikan kepada kita Rabbul Alamin dari asal kata tarbiyah. Tarbiyahnya Allah sangat luas. Tarbiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala meliputi semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Tarbiyahnya Allah kepada kaum mukminin. Tarbiyahnya Allah kepada semua manusia. Untuk semua manusia Allah telah jamin rezeki mereka. Allah jaga mereka, Allah berikan kepada mereka keturunan, Allah berikan kepada mereka, limpahkan kepada mereka rezeki-rezeki. Sedangkan tarbiyahnya Allah kepada kita kaum muslimin, Allah berikan kepada kita hidayah. Allah berikan kepada kita perlindungan dan segala macamnya. Maka ini merupakan tarbiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan kalaulah kita mengetahui tentang hal ini, maka ini telah menjadi sebuah ikatan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hati kita, masya-Allah, terikat dengan Allah, bagaimana tidak? Allah lah yang menjamin semua kebutuhan kita. Dari kita tidur sampai kita tidur balik lagi, Allah jamin semua kehidupan kita, dari rezeki kita, dari nafas kita, dari semua makan minum kita, Allah jamin semua itu. Maka ini sebuah ikatan hati yang telah Allah gambarkan. Ini menjadi poros utama ataupun menjadi poin pertama untuk kemudian kita bisa mengetahui apa yang telah Allah berikan nantinya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Nah, ketika kita mengerti bahwasanya Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, dan Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita, maka ini membuat kita lebih terikat lagi dengan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan pernah mengabaikan kita. Walaupun susahnya hidup kita, tapi Allah tidak akan pernah mengabaikan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan ini saking sayangnya Allah kepada kita. Dan kita sudah nukilkan tadi perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau seandainya semua manusia mengetahui bagaimana lemah lembutnya kasih sayang Allah kepada kita, maka akan meleleh hati kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki Yaumiddin, sebagai bentuk bahwasanya semua amalan yang kita hadirkan hari ini pasti akan Allah balas. Pasti akan Allah berikan ganjarannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan yang mulia dan Allah akan menghinakan yang hina. Namun setelahnya, subhanallah, setelah Allah mengikatkan hati kita untuk kemudian bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah kenalkan dengan bagaimana murahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru Allah kasih beban. Di mana bebannya Allah? Di ayat yang setelahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Kapan datang beban ini? Datang beban ibadah, datang beban untuk kemudian meminta pertolongan ketika kita sudah mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana di sini Syekh rahimahullah taala mulai menyebutkan satu persatu di antara ibadah-ibadah yang perlu kita hadirkan nantinya. Dan ini sebagai bentuk bahwasanya kita ini betul-betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlu al-islam wal iman wal ihsan. Subhanallah. Dan di antara ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kita untuk melaksanakannya, dan sekali lagi jemaah sekalian, ini bukan pembatasan ataupun bukan membatasi. Syekh di sini hanya menyebutkan untuk menjelaskan ini di antara sebagian besar ibadah-ibadah yang ada pada Islam ataupun dalam syariat ini, bukan untuk membatasi ini saja ibadah, tidak. Beliau katakan di antaranya adalah al-Islam wal iman wal ihsan. Di antara ibadah-ibadah tersebut adalah Islam dengan rukun-rukunnya, iman dengan rukun-rukunnya, ihsan dengan rukunnya. InsyaAllah akan kita jelaskan nanti kemudian hari bi'idznillah azza wa jalla. Kemudian di antara ibadah yang lain adalah wa minhu ad-du'a. Doa di antaranya juga ibadah. Al-khauf, rasa takut, ar-raja, rasa harap, at-tawakkul, rasa tawakal, ar-raghbah, rasa berharap, warahbah, rasa takut, wal khusyuk, rasa khusyuk, wal khasyah, rasa takut yang berlebih, wal inabah, rasa untuk kembali kepada Allah, wal isti'anah,
untuk meminta pertolongan kepada Allah, wal isti'adzah untuk meminta perlindungan, wal istighatsah untuk minta bantuan, wal dzabhu menyembelih, wan nadhr bernadar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Dan segala macam bentuk ibadah-ibadah yang lain yang Allah perintahkan kita untuk kita laksanakan. Ini baru sekilas ataupun sebahagian daripada ibadah-ibadah yang lain. Tapi intinya jemaah sekalian, sekali lagi kita katakan bahwasanya Syekh di sini tidak bermaksud untuk membatasi ibadah-ibadah pada apa poin-poin yang beliau ringkaskan di buku beliau, tidak. Tapi ini beliau sebutkan sebahagian besar saja. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya kalau seandainya kita melihat sekilas bahwasanya Syekh sudah meringkaskan kepada kita poin besar bahwasanya ibadah itu ternyata memiliki 3 pintu. Dan kita bisa mengerti dari ini bahwasanya 3 pintu ini menunjukkan mudahnya kita untuk melaksanakan ibadah. Dan ternyata untuk mendapatkan surga itu bukan hal yang sulit. Sungguh sangat mudah. Walaupun memang betul dia adalah sebagai dagangan yang mahal di sisi Allah Azza wa Jalla, tapi untuk mendapatkan Allah mudahkan. Allah katakan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak pernah menginginkan kepada kalian kesusahan. Memang betul bahwasanya Nabi kita mengatakan Allah ala inna sinatallahi hil ghaliyah, ala inna sinatallahi hil jannah, bahwasanya barang dengan Allah Azza wa Jalla itu mahal, barang dengan Allah itu adalah surga. Tapi untuk mendapatkannya, untuk kemudian kita mendapat meraihnya sungguh sangat mudah. Bagaimana tidak? Ada 3 pintu yang harus kita ketahui. Syekh sudah meringkasnya dan akan kita nanti jelaskan secara perinci, kita rincikan per poinnya. Pintu yang pertama jemaah sekalian adalah pintu hati. Pintu hati. Kalau seandainya kita betul-betul yakin kita kepada Allah Azza wa Jalla dan semua ibadah-ibadah yang terkait dengan hati kita wujudkan, maka ini adalah sebuah pintu besar untuk kemudian kita raih surganya Allah Subhanahu wa taala. Pintu ibadah yang kedua adalah pintu ibadah perbuatan. Ada ibadah hati, ada ibadah perbuatan dan ada ibadah perkataan. Ibadah perbuatan seperti misalnya solat kita, haji kita, jihad fisabilillah, itu semua adalah jihad perbuatan. Jihad dengan perkataan seperti zikir, seperti ucapan zikir kita dalam solat misalnya, seperti zikir kita hari-hari kita, maka ini sebuah ibadah juga. Maka bisa kita pastikan jemaah sekalian, untuk kita bisa mendapatkan surga, Allah mudahkan jalannya dengan 3 pintu tadi. Pintu ibadah zikir ataupun pintu ibadah hati, pintu ibadah perkataan, pintu ibadah perbuatan. Maka semua itu menjadi sebuah kesempatan besar untuk kemudian kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang seperti tadi itu insya-Allah akan kita jelaskan. Tapi yang paling penting untuk kita tanamkan dalam hati kita, untuk kemudian kita berusaha semaksimal mungkin nantinya ketika kita sudah mengerti bahwasanya ternyata banyak ibadah-ibadah yang Allah fardhukan kepada kita dan tidak terbatasi, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa kita hadirkan walaupun hanya sedikit daripada ibadah-ibadah tersebut. Bayangkan jemaah sekalian, berzikir saja sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sedikit. Subhanallah, kata-kata subhanallah saja jemaah sekalian, gharsun fil jannah. Kata-kata subhanallah saja, subhanallah, apa sih susahnya untuk kita ucapkan subhanallah? Tapi kata Nabi kita, gharsun fil jannah. Kata-kata subhanallah saja itu menjadi satu pokok kurma dalam surga. Luar biasa. Apalagi dengan zikir-zikir yang banyak, apalagi dengan ibadah-ibadah hati, apalagi dengan ibadah-ibadah perkataan dan perbuatan yang banyaknya. Maka itu akan memudahkan kita dan menjadi jembatan tol kita untuk bisa meraih ridhanya Allah, dan Allah hadiahkan kepada kita surganya yang mulia. Wallahu ta'ala alam. Semoga hari ke depan bisa kita maksimalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Dan sekali lagi jemaah sekalian, bahwasanya ibadah-ibadah itu adalah pangkal utamanya adalah ketika keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla sudah betul-betul tertancap dalam sanubari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan keyakinan kita kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepadanya Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.